Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Lukman Effendi. Hari ini alhamdulillah sudah melakukan kegiatan rutin di pagi hari, yaitu berjalan kaki. Podcast kali ini masih berkenaan dengan jalan kaki, yaitu mencoba melihat satu fenomena di berbagai masjid, ya. Di podcast yang sudah cukup lama saya sempat menyinggung tentang satu perdebatan, ya, atau diskusi ringan di masjid, ya, tentang perlunya tempat parkir, ya. Dan dari banyak diskusi panjang tadi, maka ide yang saya sampaikan ini sederhana, ya. Jadi menambah tempat parkir di tempat ibadah di masjid tentu sesuatu yang bagus, ya, untuk menampung, untuk melayani para jamaah, ya. Tetapi yang harus juga diingat, ya, kita mau membangun tempat parkir yang sedemikian luas, tetapi perlu ada kesadaran baru, ya. Jadi yang saya usulkan adalah waktu itu okelah saya sependapat menambah tempat parkir, tetapi yang juga perlu kita kembangkan adalah bagaimana kita ke masjid dengan jalan kaki, ya. Jadi dengan jalan kaki maka masjid itu atau tempat parkir itu menjadi, ya, disiapkan, tetapi tidak perlu besar-besar, ya. Jadi hanya untuk beberapa orang saja, ya. Apalagi kalau masjidnya itu masjid di tingkat kampung yang hanya melayani satu RW, ya, bahkan satu RW pun tidak, ya. Jadi sangat ironi sebenarnya, gitu, ya, karena kalau masjid yang hanya jamaah utamanya itu hanya di 1 RT 2 RT harus ribut tentang tempat parkir, ya. Nah, kemudian akhirnya saya mencoba untuk searching, ya, apa yang menjadi pendapat saya yang tadinya saya hanya spontanitas saja, jadi tidak berdasarkan macam-macam, gitu, ya. Jadi sederhananya, ya, karena saya suka jalan, ya udahlah jalan kaki lah ke masjid, jangan naik motor, ya, apalagi naik mobil, gitu, ya. Jelas-jelas tidak ada parkir mobil tapi memaksa membawa mobil, ya. Ya, memang ada sebagian masyarakat juga yang konon katanya bagian dari upaya dakwah, yang menunjukkan bahwa Islam itu tidak sama dengan kemiskinan, ya, sehingga yang ke masjid itu bukan orang-orang pejalan kaki, tetapi juga orang-orang bermobil, bermotor, gitu, ya. Baik, nah, kemudian dari hasil penelusuran saya inilah podcast ini dibikin, ya, yang terinspirasi dari itu semua, ya. Dan ternyata, ya, apa yang sempat saya lontarkan itu mendapatkan dalil-dalil yang cukup relevan, gitu, ya. Apalagi untuk kita yang hidup di perkotaan di mana lahan itu sangat terbatas. Jadi saya kira solusi ini merupakan solusi yang bagus, dan ternyata ini sesuai juga dengan syar'i, ya. Jadi kalau orang sekarang selalu mengatakan bagaimana sih sebenarnya
lebih utama mana ya, jalan kaki atau berkendaraan ketika kita ke masjid gitu ya. Jadi perlu diketahui sebelumnya bahwa Allah itu telah menyiapkan pahala yang besar bagi orang yang berjalan menuju masjid. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian mau aku tunjukkan apa yang Allah hapuskan dosa baginya dan Allah tinggikan derajatnya?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian beliau berkata, menyempurnakan wudhu di saat yang dibenci, ya, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat sampai sholat berikutnya, maka itulah ar-ribat, ya. Dan juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pahala orang yang terbesar dalam hal sholat adalah mereka yang paling jauh jarak jalan kakinya, kemudian yang berikutnya." Ya, hadis riwayat Muslim 662. Maka hadis ini dan hadis sebelumnya menunjukkan dalil atas keutamaan rumah yang jauh dari masjid dengan memperbanyak langkah ke masjid yang buahnya adalah mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan semakin banyaknya itu dikarenakan semakin jauh rumah dari masjid, apalagi ketika pulang dan perginya. Dan dalam riwayat hadis yang berasal dari Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dahulu ada seorang yang saya tahu, apakah ada orang yang lebih jauh lagi rumahnya dari masjid, dan ia tidak pernah melewatkan sholat jamaah. Maka dikatakan kepadanya, mungkin sebaiknya Anda membeli keledai yang bisa Anda naiki di kegelapan dan diteriknya kerikil panas pada siang hari." Orang ini menjawab, "Bukan yang membuat saya senang adalah ketika rumah saya dekat dengan masjid. Ke masjid, akan tetapi yang saya inginkan adalah dituliskannya untukku pahala jalan kakiku ke masjid dan ketika aku berjalan pulang menuju keluargaku." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh dia telah mengumpulkan semuanya." Ya, hadis riwayat Muslim nomor 663. Jadi dari keterangan tadi bahwa betapa utamanya kita berjalan menuju masjid bukan dengan kendaraan yang lain, bahkan untuk yang rumahnya jauh ya. Jadi apalagi rumah masih dalam satu RT, dalam satu RW ya. Maka lihatlah wahai saudaraku ya, kepada pahala yang besar ini dari Rob yang Maha Pemurah ya. Ketika ada hadis dari Nabi menunjukkan pahala dalam pulang dari masjid atau berangkat darinya. Oleh karenanya sahabat ini menjadi termotivasi untuk pergi ke masjid dengan jalan kaki walaupun rumahnya jauh dari masjid ya. Jadi itulah hal yang kemudian juga mendorong ya bahwa pergi ke masjid sebenarnya dengan jalan kaki adalah hal yang lebih utama ya. Ada lagi hadis riwayat Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju masjid di antara masjid-masjid Allah untuk mengerjakan sholat fardu, maka setiap langkahnya menghapus dosa dan yang lain mengangkat derajatnya." Jadi hadis ini menjelaskan keutamaan lagi jalan kaki ke masjid dan juga keutamaan untuk kita berwudu dari rumah ya. Jadi kita ke masjid ini juga baiknya kita sudah berwudu ketika akan melakukan sholat
wajib ya. Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda ya, beliau, berilah kabar gembira kepada para pejalan kaki ke masjid di gelap gulitannya malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat ya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud, hadis nomor 561. Nah, hadis-hadis tersebut semuanya memotivasi bagi kita sebagai orang muslim agar bersemangat datang ke masjid dengan jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan walaupun rumahnya jauh, ketika tidak memberatkan atau ketika tidak ada uzur ya, seperti usia lanjut dan sebagainya. Dan hendaklah tidak membiasakan selalu menggunakan mobil, apalagi masjid bisa dijangkau dengan jalan kaki tanpa kesukaran ya. Jadi itulah dalil-dalil tentang betapa kita mestinya memilih jalan kaki ke masjid daripada kita naik kendaraan ya. Tentu ada manfaat-manfaat lain, tentu ada hikmah-hikmah lain, dan yang kita sampaikan untuk kali ini lebih pada dalil-dalil syar'inya. Jadi jalan kaki ke masjid itu bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lakukan itu, dan mari kita nanti mencoba juga melihat ya manfaat-manfaat lain yang terkandung dari teladan untuk jalan kaki ke masjid gitu ya. Sekian, tetap semangat, marilah kita selalu berjalan kaki ke masjid sekiranya kita tidak ada uzur yang bisa menggugurkan gitu ya keutamaan itu ya. Tetap jalan kaki, tetap jalan kaki, tetap jalan kaki, satu perbuatan sesuai syar'i dan sangat menyehatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.